الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرين rahimakumullah. Alhamdulillah adalah kata yang semestinya dan sepantasnya sering kita lafazkan sebagai salah satu bentuk mengaktualisasikan rasa syukur itu kepada Allah. Maksudnya apa? Salah satu bentuk bahwa kita adalah makhluk yang nisbi. Kita adalah makhluk yang kekurangan. Kita adalah makhluk yang tidak sempurna di dalam, ataukah kita maknai sebagai makhluk yang selalu bergantung kepada Allah. Sehingga rasa syukur itu adalah kesemestian bagi kita semua. Oleh karena itu selalu kita ucapkan kalimat hamdalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau keselemah-lemahnya bentuk terima kasih kita kepada zat yang maha suci, kepada zat yang maha mulia, kepada zat yang telah ada sebelum kata ada itu ada. Dan juga salawat dan salam juga kita lupa kirimkan kepada sang pemuka kita, Sayyidina ataukah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita lantunkan kepada beliau, semoga salawat yang kita hadiahkan atau berikan kepada beliau sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menerima dan menjadikan kita sebagai bagian daripada umatnya. Dan semoga kelak lewat karena salawat itu, wasilah daripada salawat itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma atau syafaatnya kepada kita, di mana ada satu hari tidak ada yang mampu menolong. Bapak tidak mampu menolong anaknya, kakak tidak mampu menolong adiknya, begitupun saudara tidak akan mampu menolong saudara lainnya kecuali hanya satu, yaitu lewat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Budaya membaca atau budaya literasi itu kita dapat lihat daripada literatur, ataukah kita mampu melihat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Alaq, yang dimana Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama Allah menyerukan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, bacalah. Kalau kita ingin lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tak dampai kak maraja pemupurangan. Biasanya orang memaknai bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dianggap sebagai nabi yang ummi. Ya, sering kita lihat bahwa nabi adalah nabi yang ummi. Ada yang berpendapat bahwa ummi itu adalah buta huruf. Sedangkan kalau kita ingin mengacu pada literasi yang lain atau ke penjelasan makna ayat yang lain atau tafsiran ayat yang lain, pemaknaan kata Iqra di situ
Itu bermula ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, Iqra, wahai Muhammad, bacalah." Kemudian dijawab oleh Nabi, "Ma ana biqari." Ada sebagian orang yang menerjemahkan bahwa ma ana biqari, ma pada kalimat ma ana biqari itu adalah tidak tahukah membaca. Tetapi sebagian juga menyampaikan bahwa ma'ana biqari itu maknanya adalah bukan ma yang berarti sesuatu yang peniadaan, tetapi itu adalah ma istifham. Ya, ma istifham ini kalau kita ingin coba telisik lebih dalam lagi, ma istifham itu berarti ma yang bertanya kembali kepada Jibril alaihissalam. Sehingga dikatakan oleh Nabi, ma'ana biqari, apa yang harus saya baca? Sehingga diberikanlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan pada narasi itu bahwa Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, Iqra bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, bacalah ataukah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Arti daripada ayat ini, sebagian mufassir mengatakan bahwa ayat ini menuntut kita untuk bukan hanya membaca ayat-ayat yang qauliyah, tetapi juga membaca ayat-ayat kauniyah. Bukan hanya membaca ayat secara manuskrip, tetapi juga membaca ayat secara realitas. Kalau kita ingin coba berkaca daripada sejarah-sejarah yang ada, kita berbicara tentang Islam yang ada di belahan dunia ataukah yang ada di Indonesia. Tradisi membaca itu adalah tradisi yang sangat mulia. Orang sangat dapat diakuisisi, orang sangat dapat diperalat, mungkin ketika dia minim secara wacana atau bacaan. Saya masih ingat waktu kader di dalam salah satu organisasi yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Kami selalu diberikan salah satu sumbangsi bahwa berpikirlah, dengan berpikir kau akan eksis. Salah satu daripada perkataan itu saya coba renungi. Ternyata berpikir di sini bukan hanya berpikir menggunakan akal murni tetapi bagaimana kemampuan kita membaca realitas dan juga menggunakan hati ini sebagai barometer. Artinya apa? Selain menggunakan fahaman-fahaman yang berbicara tentang otaknya kita juga akan dituntut untuk menggunakan hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fasilitas, bukan hanya fasilitas empirikal, bukan hanya fasilitas yang notabene-nya hanya empiris. Ketika mata mampu melihat, telinga mampu mendengar, ataukah lidah mampu mengecap, kulit mampu meraba dan sebagainya. Notabene-nya itu adalah ilmu-ilmu yang empirik. Akan tetapi bukan itu saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang disebut dengan al-fuad. Al-fuad ini bermakna hati. Sehingga kalau kita ingin mencoba mengkaji lebih dalam lagi bahwa kenapa orang-orang Islam mampu maju, karena dia tidak hanya berpikir atau menggunakan empiriknya saja, panca inderanya saja, tetapi ada hati yang mampu menjadi jembatan untuk sampai kepada kebenaran itu. Saya masih ingat waktu dulu di dalam salah satu diskusi saya dengan salah seorang kakek saya. Waktu itu saya masih mondok di Asadiyah. Saya mungkin mendebati ataukah mencoba mendiskusikan apa yang saya dapatkan. Tiba-tiba waktu itu kakek saya bertanya dengan satu pertanyaan yang membuat saya terpaku. Apa pertanyaannya? Saya panjang lebar dan pada waktu itu mencoba mendiskusikan apa yang saya pahami. Beliau katakan bahwa nak agar ya tongeng, wahai nak anakku, apa yang disebut dengan kebenaran itu? Saya pusing. Setelah masuk di dunia kampus ataukah di dunia akademik, kebenaran itu dipandang sebagai kesesuaian ide dan realita. Ketika ide yang ada di otak tak mampu sesuai dengan realitas atau kenyataan, itulah yang disebut kebenaran. Tetapi akhir ini saya mencoba mengkaji lagi. Ketika kakek saya meneruskan jawabannya dengan kata bahwa na iya ria sengitongan iya engkedet nan kena beler yakinmu. Adapun yang disebut dengan kebenaran adalah sesuatu yang tidak akan pernah berbohong di dalam hatimu. Sehingga dari sini saya mencoba menerka bahwa memang orang tua tak dulu, mungkin secara ilmu pengetahuan atau kependidikan, orang tua tak tidak pernah kuliah.
Orang tua tak mungkin hanya ada di sawah. Orang tua tak mungkin hanya ada di kebun. Orang tua tak hanya ada di empang. Tetapi kenapa kira-kira ketika orang tua tak berdoa, dia sujud kepada Allah, dia berdoa, ya Allah jadikan anakku sebagai orang yang baik. Ya Allah jadikan anakku sebagai orang kaya. Ya Allah jadikan anakku sebagai orang yang berjuang di agamamu. Ya Allah jadikan anakku sebagai orang berpendidikan, diterima doanya oleh Allah. Apa sebabnya? Karena kenapa? Orang tua tak tidak mengedepankan yang disebut dengan ilmu pengetahuan, yang notabene-nya hanya berbicara pada alam ide. Tetapi orang tua tak mengedepankan yang disebut dengan hati, ataukah orang tua tak telah selesai pada dirinya sendiri. Sehingga disitulah kita mampu bercermin daripada orang tua tak. Mungkin orang tua tak tidak terlalu jauh sekolahnya, tetapi secara fahaman dia mampu, ataukah dia sudah tidak terjebak dengan kemelekatan duniawi yang ada saat ini. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu bentuk evaluasi bagi kita semua dan juga bagi saya, bahwa kita selalu dituntut dari agama kita untuk mencoba membaca. Kalaupun semisal besok-besok ada perbedaan atau ikhtilafiyah sehingga terjadi ada yang disebut dengan silang pendapat, agama kita mengajarkan kepada kita untuk ada yang disebut dengan tabayyun. Salah satu ayat di dalam Al-Quran, potongan ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan jelas bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika datang seorang fasik ataukah orang yang memberikan berita kepada engkau, fatabayyanu, tabayyun dulu, klarifikasi dulu, konfirmasi dulu, tasdikkan dulu itu apa-apa. Ataukah di dalam tafsirnya Alena Gurutta Quraisyihab disampaikan bahwa fatabayyanu itu bisa diganti dengan pemaknaan fatathabbatu, artinya kuatkan dulu sebelum kita menjustifikasi segala sesuatu. Oleh karena itu sangat penting, apalagi dinas kearsipan dan perpustakaan itu menjadi laboratorium, itu menjadi salah satu glosarium kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan yang ada sebagai upaya untuk meningkatkan budaya literasi dan juga mampu menjadi corong untuk memperbaiki generasi yang ada hari ini. Kita mencoba membaca, saya mencoba bermetafor daripada apa yang disampaikan oleh Jurilina di dalam bukunya The Architect of Deception on the Freemasonry, ataukah yang sering dianggap sebagai upaya-upaya kalau orang mau dijajah. Jadi kalau orang mau dijajah, teman-teman lebih ke yang hadir, itu ada 3 dia bilang Jurilina, bahwa yang pertama yaitu hancurkan bukti-bukti sejarahnya ataukah distorsi sejarahnya. Yang kedua, jauhkan generasi muda daripada budaya dan sejarahnya. Yang ketiga, yaitu adalah hilangkan segala bentuk upaya-upaya sejarah dan budaya yang notabene-nya menjadi salah satu tumpuan generasi muda untuk belajar. Tetapi kalau ketika saya bertanya kepada guru saya tambahkan bahwa kalau kau ingin rusak satu negara, tambah satu, yaitu rusak wanitanya. Artinya dari sini kita mampu berkaca dengan baik bahwa dengan sejarah, dengan upaya literasi kita mampu menciptakan kondisi peradaban yang matang. Itulah yang menjadi sebab ketika Rasulullah SAW itu menciptakan satu konsep masyarakat yang bernama masyarakat madani, yang notabene-nya tanpa banyak perang, tanpa banyaknya pertumpahan darah, tetapi mampu menjadi kiblat ataukah percontohan di dunia sampai hari ini. Kenapa Michael Hart menempatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang nomor 1, selain karena upayanya di dalam menciptakan kondisi yang mapan atau kondisi yang baik pada waktu itu, Rasul juga mampu menjadi suri tauladan yang baik, sehingga ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma, dan tidaklah engkau wahai Muhammad, arsalnaka, diutus engkau wahai Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Artinya Rasulullah mampu menjadi percontohan bagi kita semua. Menutup khutbah kali ini, saya ingin berkisah tentang salah satu ibrah atau perjalanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang notabene-nya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu waktu itu Nabi mau masuk masjid. Waktu itu Nabi ketika ingin masuk ke dalam masjid, karena perantara antara rumah dengan masjid atau ke rumah Nabi dengan masjid itu lumayan sangat dekat. Bahkan dia satu kali melangkah dia sudah masuk masjid Tommi. Apa yang kemudian terjadi? Pada waktu itu Nabi melihat ada orang kodong saleh wuduknya di tempat wuduk. Pada waktu itu posisi Nabi sebagai manusia yang suci, manusia yang notabene-nya memiliki otoritas untuk menegur, bisa sekali Nabi menegur, bisa sekali hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur orang yang salah wuduknya tadi itu, tetapi mencoba mencari cara bagaimana kemudian orang yang salah ini wuduknya atau salah jeniknya bisa baik wuduknya. Sehingga apa yang kemudian terjadi pada waktu itu? Kebetulan Rasul melihat salah satu sahabat, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu ingin masuk ke dalam masjid. Ketika beliau ingin masuk ke dalam masjid, dipanggillah oleh Nabi, "Ya Ali, ta'al, wahai Ali, sini ki." Apa yang kemudian terjadi? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Sayyidina Ali, beliau katakan bahwa wahai Ali, bisa wudhu di sampingnya orang yang wudhu itu. Betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga siriknya orang, Rasulullah menjaga aibnya orang. Rasulullah tidak membuat malu orang yang notabene-nya ingin baik ini tuh kodongi. Apa yang kemudian terjadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Alhasil Sayyidina Ali berwuduk di sampingnya orang yang wuduk tadi. Belum selesai wuduknya orang yang wuduk tadi, yang salah wuduknya, yang mungkin ada tidak sempurna dari rukunnya, beliau melihat dari Sayyidina Ali. Di dalam hatinya ini beliau katakan bahwa kenapa beda wuduknya Sayyidina Ali sama wudukku. Nah, harus kita pahami bahwa Sayyidina Ali mulai Nabi bangun sampai tidur sampai bangun lagi selalu bersama Nabi. Apa yang kemudian terjadi ini? Alhasil apa yang terjadi? Nasabah niseng alena. Dia tahu niseng ke kalena. Alhasil dia ulangi wuduknya, kemudian berwuduk, kemudian sama-sama masuk ke dalam masjid. Inilah yang disebut dengan rahmatan lil alaminnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan contoh tanpa membuat hati seseorang itu luka, memberikan contoh tanpa membuat orang itu malu. Sehingga ketika kita mampu memaknai dengan baik apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenai dengan membaca bukan hanya membaca manuskrip, membaca apa yang ada di dalam literasi, tetapi mencoba untuk membaca realitas. Membaca manuskrip sangat penting, membaca realitas sangat penting. Sama-sama keduanya penting. Akan tetapi ada juga yang dikatakan bahwa bagaimana upaya pembacaannya kita mampu berkontribusi atau bermanfaat. Sebagaimana khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah yang bernama manusia, anfa'uhum linnas, yang mampu berbuat baik kepada sesama manusia lainnya. Man as'adan nas, bagaimana caranya agar kita bahagia? Yaitu man as'adun nas, bagaimana cara kita membuat kebahagiaan di dalam diri orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadullah, faya ayyuhal hadiruna al-ikhwah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra, wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadal hajat. Allahumma nawwir qulubana bit taufiqi wal hidayah wajnubna syirka wal munkarat. Allahumma birahmatika alladhi wasi'at kulla syai' wa bijabarutika alladhi mala'at arkana kulli syai'. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wadhkuruhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.